Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk siang ini mungkin karena kendala jaringan, jadi masih ada yang belum masuk room ya. Jadi kita tunggu aja yang lain nanti sambil menyusul masuknya. Nah, sambil menunggu, kita lanjut materi untuk hari ini. Kita membahas tentang lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan karena kita masih berada di situasi COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap pakai masker dan cuci tangan. Berikutnya, Ibu akan mereview pengetahuan kalian tentang lembaga agama sesuai materi kita. Nah, ada yang tahu apa itu agama? Apa artinya agama? Agama itu apa? Bisa jawab agama? Arti lembaga agama itu? Atau Padil bisa? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Ya, betul. Jadi lembaga agama itu adalah sistem keyakinan yang sudah baku. Kita lanjut. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu menelaah pengertian lembaga agama. Yang kedua, kalian mampu menganalisis fungsi lembaga agama. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis unsur-unsur dari agama itu sendiri. Nah, berikutnya Ibu akan share video pembelajaran. Tolong diamati. Materi tentang lembaga agama. Nah, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian tentang lembaga agama ini, kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan linknya di grup WA. Coba amati video ini ya. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia. Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOINST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melaku dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembaki lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. 6. Kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian.
Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. 7. Kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wei Panji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai Rp24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Terima kasih. Dah, setelah kalian amati video LKPD tadi, sekarang kalian bisa mengerjakan secara berkelompok tugas yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dalam mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas LKPD yang sudah ada ini. Yang pertama, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Tuh, jawabannya. 7 konflik di Indonesia. Sampai Telteng, Sambas Kalbar, Poso, Tanjung Priok, Ambah, Ahmadiyah, Lampung Selatan. Iya, jadi ada 7 permasalahan. Permasalahan agama atau konflik agama, mulai dari konflik di Sampit sampai ke konflik yang ada di Lampung Selatan. Dan lanjut nomor 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Apa jawabannya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, boleh. Melodi. Buruknya kondisi ekonomi masyarakat, etnis, dan budaya yang beraneka ragam, adanya konflik agama. Iya, jadi ada 3 yang menyebabkan permasalahan itu. Ada konflik agama, ada etnis atau suku budaya yang beraneka ragam, dan ada buruknya kondisi perekonomian manusia atau masyarakat. Lanjut, yang ketiga, apa solusi yang bisa dilakukan? Nah, kelompok mana yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh. Pia. Masyarakat harus saling menghormati. Ya. Yang kedua? Masyarakat pendatang harus bisa membaur dengan masyarakat asli. Ya, boleh. Ada lagi? Lalu hidup rukun, tidak menghina antar agama. Iya. Jadi solusinya kita yang pertama, masyarakat harus saling menghormati, harus membaur dengan masyarakat pribumi dan tidak boleh menghina. Nah, itu tentang LKPD. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Dari 3 permasalahan yang ada, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Aziza, simpulkan pembelajaran pada hari ini. Bahwasannya terdapat 7 konflik di Indonesia, dari Kalteng sampai Lampung Selatan. Ya. 2, faktor penyebabnya yang pertama buruknya kondisi ekonomi. Yang kedua itu terjadinya konflik agama. Dan yang ketiga adanya keanekaragaman etnis dan budaya. Nah, berikutnya kesimpulan untuk soal nomor 3. Siapa yang bisa? Solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Solusi apa yang bisa dilakukan? Masyarakat harus saling menghormati. Ya, boleh. Masyarakat harus saling menghormati. Jadi, ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, solusi yang dilakukan, masyarakat harus saling menghormati. Yang kedua, sebagai pendatang, kita harus membaur dengan penduduk pribumi. Dan yang ketiga, tidak boleh mencaci maki. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu ingin kalian mempelajari atau membaca materi tentang lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga keluarga. Nah, untuk mereview
pengetahuan kalian tentang materi hari ini, nanti tolong dikerjakan evaluasi yang sudah Ibu bagikan linknya di grup WA kemarin. Selanjutnya, sebagai penutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.